Sering nggak sih kita ngerasa kayak stuck gitu pas lagi argumen, atau bingung gimana caranya nyusun pikiran biar runut? Pasti pernah kan? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ngebongkar satu perangkat super penting yang dirancang buat ngatasin masalah itu. Kita nggak akan bahas ini kayak pelajaran di sekolah yang kaku, tapi lebih sebagai alat praktis yang bisa kita pakai sehari-hari buat berpikir lebih jernih. Oke, kita mulai dari sini. Ini bukan ide baru loh. Ribuan tahun yang lalu, filsuf besar Aristoteles udah ngasih kita definisi paling dasar tentang siapa kita ini. Kemampuan buat bernalar, itulah yang bikin kita beda. Dan kemampuan inilah yang jadi inti dari pengalaman kita sebagai manusia. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kita semua, kan, berpikir. Kita semua bernalar. Tapi melakukannya dengan baik, itu sebuah keahlian tersendiri. Ini bukan cuma soal punya opini, tapi soal gimana proses kita sampai ke opini itu. Dan itulah tantangan yang akan kita pecahin bareng-bareng hari ini. Baik, mari kita bedah lebih dalam lagi ide dari Aristoteles tadi. Kalau kita ini disebut sebagai hewan yang bernalar, sebenarnya apa sih artinya bernalar itu dalam kehidupan nyata? Intinya tuh ini, bernalar dengan baik itu bukan sekedar punya banyak pikiran yang acak-acakan di kepala, tapi ini soal kemampuan buat ngatur pikiran-pikiran itu, menyusunnya, dan ngeliat gimana satu ide nyambung ke ide lainnya secara terstruktur. Ini soal keteraturan di dalam pikiran kita. Dan sistem buat menciptakan keteraturan itu ada namanya logika. Coba deh bayangin gini, kalau bahasa punya tata bahasa atau grammar buat nyusun kalimat yang benar, nah, penalaran juga punya logika buat nyusun argumen yang benar. Logika itu ya kerangka yang menopang semua pemikiran jernih kita. Oke, kalau logika itu ibarat toolbox atau kotak peralatan kita, sekarang waktunya kita buka isinya. Di dalamnya ada dua alat utama, dua cara berpikir yang kita pakai setiap hari, sering banget tanpa kita sadari. Yang pertama, penalaran deduktif atau top-down. Ini tuh kayak cara kerjanya detektif. Anda mulai dari aturan umum, misalnya pelakunya pasti orang dalam, terus bergerak ke kesimpulan yang lebih spesifik. Sebaliknya, ada penalaran induktif atau bottom-up. Ini gayanya ilmuwan. Anda ngumpulin data spesifik dulu, pengamatan berulang-ulang, terus dari situ baru membentuk sebuah teori atau kesimpulan umum. Nah, ini beda kuncinya ya. Deduksi, kalau premisnya benar, hasilnya itu pasti. Sementara induksi, karena berdasarkan pengamatan, hasilnya itu yang paling mungkin. Kepastian lawan kemungkinan. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana kedua alat ini benar-benar bekerja di dunia nyata. Soalnya disinilah logika jadi terasa banget gunanya. Coba bayangin, Anda lagi di ruang rapat direksi. Perlu banget buat ngambil keputusan yang cerdas dan bisa dipertanggungjawabkan. Disinilah logika deduktif yang top-down tadi masuk. Lihat deh alur top-down-nya. Kita mulai dari aturan yang umum. Sumber pendapatan terbesar kita adalah kota A. Terus kita tambah premis kedua. Kalau mau naikin pendapatan, kita harus investasi di tempat yang paling efektif. Dari dua pernyataan ini, kesimpulan spesifiknya jadi nggak bisa dihindari lagi. Jadi, kita harus naikin anggaran pemasaran di kota A. Kalau dua kalimat awal tadi benar, maka kesimpulannya pasti benar. Itulah kekuatan deduksi. Nah, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang yang beda. Gimana kalau kita nggak punya aturan umum buat memulai, tapi sebaliknya, kita punya banyak banget data. Disinilah penalaran induktif atau bottom-up mengambil alih. Kalau di sini kita mulainya dari bawah, dari data. Kita punya pengamatan spesifik. Selama 6 tahun terakhir penjualan kita puncaknya selalu di bulan Juli. Terus kita lihat, pola ini ternyata konsisten. Dari data-data ini, kita tarik sebuah kesimpulan umum. Kalau gitu, kemungkinan besar Juli tahun ini bakal jadi bulan penjualan tertinggi kita lagi. Perhatiin ya kata kuncinya, kemungkinan. Ini bukan jaminan 100%, tapi ini prediksi cerdas yang berdasarkan bukti. Nah, inilah cara kita pakai data buat merencanakan masa depan. Oke, kita udah lihat cara kerjanya. Tapi, buat ngebangun semua argumen tadi, kita butuh semacam batu batanya. Sama kayak bahasa butuh huruf dan kata, logika juga punya fondasinya sendiri. Batu bata paling dasar dari logika ini namanya proposisi. Aturannya simpel banget. Sebuah pernyataan itu harus bisa dinilai benar atau salah. Titik. Nggak ada area abu-abu, nggak ada di antara keduanya. Biar jelas, kita coba pakai contoh-contoh cepet ya. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Bener? Bener. Berarti itu proposisi. Ada monyet di bulan. Salah, kan? Tapi itu tetap proposisi, karena kita bisa nentuin nilai benar atau salahnya. Nah, beda sama kenapa mereka menang. Itu kan pertanyaan.
atau tolong tutup pintunya, itu perintah. Dua-duanya nggak bisa kita nilai benar atau salah, jadi ya bukan proposisi. Dan cara kita membangun argumen itu ya gini, kita ambil batu bata kita, si proposisi tadi, terus kita semen pakai kata-kata penghubung kayak dan, atau jika maka. Dari elemen-elemen yang simpel ini, kita bisa ngebangun pernyataan yang jauh lebih kompleks dan kuat. Jadi kita udah punya batu batanya, kita juga udah tahu cara nyusunnya, terus tujuannya apa sih? Tujuannya adalah buat menciptakan sebuah struktur yang bisa kita andalkan, yang bisa membawa kita dari premis yang benar ke kesimpulan yang juga benar. Nah, ini kuncinya. Sebuah argumen itu disebut valid bukan karena kesimpulannya kedengaran benar, tapi karena strukturnya itu sempurna. Bayangin kayak mesin yang dirakit dengan baik. Kalau Anda masukin bahan baku yang bagus, yaitu premis yang benar, mesin itu dijamin bakal ngeluarin produk yang bagus, yaitu kesimpulan yang benar. Ini salah satu bentuk argumen valid yang paling umum. Polanya sederhana banget. Kalau P terjadi, maka Q akan terjadi. Oke, terus kita tahu P terjadi. Kesimpulannya apa? Ya udah pasti, Q pasti terjadi. Contoh paling gampang, jika hujan, maka jalanan basah. Ternyata di luar beneran hujan. Kesimpulannya, jalanan di luar pasti basah. Strukturnya yang sempurna menjamin kesimpulan yang benar. Dan kita akhiri di sini dengan sebuah pemikiran. Kita udah lihat gimana logika ngasih kita seperangkat aturan yang kuat buat berpikir jernih dan ngebangun argumen yang kokoh. Ini tuh kayak peta jalan menuju kebenaran. Tapi, pertanyaan selanjutnya, dan mungkin ini yang lebih seru, apa yang terjadi kalau kita keluar dari peta itu? Apa yang terjadi kalau aturan-aturan ini, sengaja atau nggak sengaja, kita langgar? Nah, itulah dunia sesat pikir atau logical fallacies. Tapi itu kita simpan buat cerita lain.